bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat ya. Di masa pandemi saat ini, kita perlu menjaga kesehatan dengan menerapkan 5M. Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menghindari kerumunan. Dan yang kelima adalah mengurangi mobilitas. Itu ya, Nana? Ya, kali ini kita belajar secara daring. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Bagi yang beragama Islam, silahkan membaca doa basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita selalu diberi kelancaran. Amin. Anak-anak, berhubung pembelajaran secara daring, maka presensi dilakukan melalui grup WhatsApp ya. Kalian dapat menuliskan nomor absen dan nama lengkap kalian di grup WhatsApp. Seperti ya, anak-anak? Ya. Mengingat materi minggu lalu, kita telah belajar terkait teks persuasi. Siapa yang masih ingat apa itu pengertian dari teks persuasi? Ya, teks persuasi adalah teks yang berisi mengenai ajakan, suruhan, saran, maupun pertimbangan mengenai suatu hal agar pembaca atau pendengar dapat melakukan sesuatu hal yang diinginkan oleh penulis. Maka dari itu, tujuan dari teks persuasi yang pertama, agar pembaca atau pendengar dapat melakukan suatu hal yang diinginkan oleh penulis. Selanjutnya, dapat mempengaruhi pandangan atau pendapat mengenai suatu hal atau isu yang diangkat oleh penulis. Itu ya, Nana? Nah, untuk memperkuat pemahaman kalian mengenai teks persuasi, maka Ibu akan memberikan contohnya. Nah, ini adalah contoh dari teks persuasi dengan bentuk poster. Dalam poster ini berisikan tentang ajakan untuk mencegah COVID-19, diantaranya untuk mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan sebagainya, agar masyarakat terhindar dari virus COVID-19. Seperti itu ya, ini adalah contohnya. Selanjutnya, kali ini kita akan belajar terkait kompetensi dasar 3.14, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi, dan 4.14 menyajikan teks persuasi. Anak-anak, struktur teks persuasi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pengenalan isu. Pengenalan isu merupakan bagian yang berisi tentang pengenalan atau pengantar ataupun penyampaian terhadap isu yang diangkat agar menjadi dasar tulisan, lalu dikembangkan menjadi paragraf-paragraf selanjutnya. Yang kedua adalah rangkaian argumen. Rangkaian argumen merupakan bagian yang berisi tentang sejumlah fakta atau pendapat untuk memperkuat argumen yang telah dipaparkan di paragraf-paragraf sebelumnya. Lalu yang ketiga adalah pernyataan ajakan. Jadi pernyataan ajakan ini adalah bagian inti dari teks persuasi. Nah, disampaikan dengan berbentuk tersirat maupun tersurat agar pembaca maupun pendengar dapat melakukan suatu hal yang diinginkan oleh penulis. Selanjutnya, bagian yang terakhir adalah penegasan kembali. Jadi, penegasan kembali berisi tentang pernyataan-pernyataan yang telah diberikan di paragraf-paragraf sebelumnya. Lalu, dalam penegasan kembali biasanya terdapat kata-kata penutup, misalnya demikian, demikianlah, oleh karena itu, dan sebagainya. Seperti itu ya, Nana. Selanjutnya, kita akan belajar terkait kaidah kebahasaan teks persuasi. Jadi, kaidah kebahasaan teks persuasi dibagi menjadi 5. Yang pertama, menggunakan kata-kata ajakan. Jadi, kata-kata ajakan ini bertujuan agar pembaca atau pendengar dapat melakukan suatu hal yang diinginkan oleh penulis. Misalnya, kata-kata ajakan adalah mari, ayo, marilah, dan sebagainya. Selanjutnya, menggunakan kata-kata bujukan. Nah, kata-kata bujukan contohnya adalah diwajibkan, diharuskan, dan sebagainya.
Selanjutnya, menggunakan kata-kata imperatif atau perintah. Misalnya kata waspadalah, jadikanlah. Itu. Selanjutnya, menggunakan kata-kata kausalitas atau hubungan sebab akibat. Misalnya karena, oleh karena itu, maka, dan sebagainya. Selanjutnya, menggunakan kata-kata rujukan. Misalnya menurut ahli atau berdasarkan data, seperti itu. Paham ya anak-anak terkait kaidah kebahasaan teks persuasi? Anak-anak, berhubung kita telah belajar tentang struktur dan kebahasaan teks persuasi, kali ini kita belajar menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi berdasarkan teks yang disajikan. Kali ini Ibu membawa contoh ya. Nah, contohnya Ibu membawa sampah dan ini adalah tempat sampah. Siapa yang tahu apa hubungan dari tempat sampah dan sampah? Ya, benar sekali bahwa sampah harus dibuang di tempat sampah. Seperti itu ya. Nah, ini contoh dari teks persuasi. Kalian simak baik-baik di teks yang Ibu sajikan ya. Sampah merupakan isu yang cukup meresahkan di Indonesia. Banyak orang yang menganggap remeh terkait sampah, padahal banyak dampak yang dapat terjadi jika kita membuang sampah sembarangan. Sampah yang kita buang tidak akan hilang sendiri atau tidak bisa diuraikan oleh tanah. Membuang sampah sembarangan juga bisa mengakibatkan penyakit seperti penyakit kulit. Mari kita harus membuang sampah pada tempatnya untuk menghindari dampak yang bisa terjadi. Tempat bersih hati kita pun ikut bersih. Jika kita membuang sampah sembarangan, maka kita akan menjadi pribadi yang kotor seperti sampah itu sendiri. Oleh karena itu, buanglah sampah pada tempatnya dan jagalah kebersihan. Anak-anak, kita akan menelaah struktur teks persuasi berdasarkan teks yang telah disajikan. Yang pertama, pengenalan isu. Pengenalan isu berisi tentang pengantar atau penyampaian terhadap isu yang diangkat oleh penulis. Isu yang diangkat berkaitan dengan sampah. Sampah merupakan isu yang cukup meresahkan di Indonesia. Struktur yang kedua adalah rangkaian argumen. Rangkaian argumen untuk memperkuat argumen yang telah dipaparkan di paragraf sebelumnya. Yang ketiga adalah pernyataan ajakan. Ajakan untuk membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat adalah penegasan kembali. Penegasan kembali berisi tentang pernyataan-pernyataan yang sebelumnya telah dipaparkan. Selanjutnya, kita akan menelaah kebahasaan teks persuasi berdasarkan teks yang telah disajikan. Kebahasaan yang pertama menggunakan kata-kata ajakan. Kata ajakan pada kalimat tersebut adalah kata mari. Kebahasaan yang kedua menggunakan kata-kata bujukan. Kata bujukan ditandai dengan kata harus. Yang ketiga adalah menggunakan kata-kata imperatif. Kata imperatif adalah kata perintah. Di kalimat tersebut kata perintahnya adalah buanglah, jagalah, lalu ditandai dengan tanda seru. Yang keempat menggunakan konjungsi kausalitas. Ditandai dengan kata oleh karena itu. Yang kelima, menggunakan kata-kata rujukan. Kata-kata rujukan dapat ditandai dengan kata menurut ahli kesehatan. Anak-anak, kita telah belajar menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi. Ibu simpulkan pertemuan pada kali ini ya, bahwasanya struktur teks persuasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, pengenalan isu. Yang kedua, rangkaian argumen. Yang ketiga, pernyataan ajakan. Dan yang keempat adalah penegasan kembali. Lalu, kaidah kebahasaan teks persuasi ada 5. Yang pertama, menggunakan kata-kata ajakan. Yang kedua, menggunakan kata-kata bujukan. Yang ketiga, menggunakan kata-kata imperatif. Yang keempat, menggunakan konjungsi kausalitas atau hubungan sebab akibat. Lalu yang kelima adalah menggunakan kata-kata rujukan. Baik anak-anak, itu materi yang sudah kita pelajari ya. Nah, untuk memperkuat pemahaman kalian mengenai teks persuasi, maka ada tugas ya. Tugasnya adalah kalian membuat teks persuasi dengan menentukan struktur dan kaidah kebahasaannya, seperti itu ya. Lalu temanya adalah lingkungan sosial.
Jika ada pertanyaan bisa di WhatsApp. Itu kapanpun kalian bertanya pasti ibu akan membalasnya, seperti itu ya. Nah, semangat untuk belajar ya anak-anak. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua.